ucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk sekedar berdiskusi tentang pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan-keputusan di sekolah. Iya. Ya, namun sebelum kita memulai wawancara kita pada hari ini, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit perkenalan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Ibu berkunjung ke sekolah saya atau di rumah saya ini dapat mendapatkan pencerahan atau ilmu yang mungkin namanya guru, mungkin kita akan saling berbagi. Saya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Anggaberi, yang mana saya juga baru kurang lebih hampir 2 tahun di sekolah itu. Barangkali kenalan cukup. Silahkan, tadi belum sempat disebutkan namanya Bapak. Oh ya, nama saya Musri Mesaki. Oh ya, Bapak Musrinya. Kita mulai wawancaranya Pak ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, apa yang dapat Bapak identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Ya, kalau sesuai apa yang terjadi di sekolah saya, khususnya mungkin kalau mengidentifikasi tentang etika-etika moral di sekolah, kalau dari siswa itu biasanya siswa itu kadang sering terlambat, kemudian kadang juga siswa sering membuang sampah tidak sesuai pada tempatnya, juga sering merusak fasilitas sekolah, kadang terjadi seperti itu. Kemudian juga kadang juga ada siswa yang sering melawan guru, ya. Kemudian kalau dari segi guru, bisa saja gurunya sering terlambat. Kemudian ada juga yang biasanya tidak menyesuaikan dalam bentuk berpakaian, katakanlah, karena kita ini khususnya di Konawe kan memang sudah ada aturan tentang berpakaian. Mungkin hari ini pakaian apa, hari berikutnya pakaian apa. Itu identifikasi saya yang biasa terjadi di sekolah saya. Jadi Bapak itu melihat langsung kejadian yang terjadi di lapangan seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau masalah itu, entah itu masalah siswa atau masalah guru, pasti kedua-duanya memerlukan solusi jalan keluarnya. Oleh karena itu kita tidak langsung menyalahkan siapa-siapa. Ya, kalau ada persoalan mungkin dari informasi dari guru yang satu menyatakan bahwa ini kesalahan yang dibuat oleh si guru yang lain, nah kita tidak langsung menanggapi secara spontanitas saja begitu, menerima langsung. Pasti kita lihat dulu, kita kaji kira-kira duduk persoalannya apa dan seterusnya, kemudian bisa kita panggil ke kantor mungkin. Nah, kemudian kita diskusi, dialog, nanti dari informasi itu kita bisa mungkin memikirkan kira-kira pemecahan masalah apa yang kira-kira bisa kita ambil, dan selama ini insya Allah terantisipasi semua. Jadi Bapak tidak langsung mendengar cuma di satu pihak saja, jadi memanggil kedua belah pihak supaya tidak ada yang keputusannya itu berat sebelah, seperti itu. Iya, di sisi lain juga biasa, namanya juga kita ini sistem merangkul. Biasa kita guru itu kadang ada yang berbuat seperti apa, itu kan memerlukan perhatian dari kita. Mungkin bisa kita berikan apa saja yang bisa membangkitkan gairahnya untuk bagaimana supaya di dalam lingkungan sekolah itu saling senang. Iya, betul. Ya, jadi bicara paling tepat itu bicara dari hati ke hati. Iya, betul. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, pertama, kalau langkah-langkahnya tergantung dari masalahnya. Kita harus melihat dulu akar masalahnya apa. Misalkan misalkan ada guru yang sering terlambat kemudian melaporkan ke saya. Itu harus kita pikir kira-kira dari segi terlambatnya dari segi mana. Ada juga yang biasa mungkin suka malas datang saya begitu, ya mungkin melalui informasi grup atau apa, itu bisa banyak solusi yang bisa kita menjadi langkah-langkah kita supaya tidak terjadi seperti itu. Bisa juga melalui dialog, diskusi, misalkan dalam rapat kita diskusikan ini tapi dalam keadaan yang nyaman, tidak mesti menyudutkan seseorang. Iya, betul.
Jadi kita harus melihat dulu akar masalahnya seperti Iya, apa iya. untuk melakukan tindak lanjut yang Iya, mencari solusi yang iya. terbaik. Iya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pertama itu kita harus tahu bahwa dimanapun itu, instansi manapun, bahkan di rumah saja itu kita pasti sebagai kepala rumah tangga, apalagi kalau di sekolah itu berarti kita sebagai kepala sekolah, itu kita memang harus mengetahui bahwa masalah itu pasti ada, Betul. pasti ada. Jadi langkah-langkah yang kita harus lakukan, pertama kita harus paham dulu pokok masalahnya apa. Kemudian setelah mengetahui akar masalahnya apa, kita berupaya sebagai kepala sekolah itu kita berupaya untuk menyederhanakan masalah supaya masalah itu tidak semakin hari semakin bermasalah. Ya, kita sederhanakan masalah itu dengan cara mungkin seperti tadi, mungkin dengan diskusi, dialog, kemudian apa namanya ketemu langsung orangnya, membujuk apa saja, banyak langkah-langkah yang kita bisa ambil. Kemudian setelah itu kita bisa temukan solusi. Ada beberapa solusi yang mungkin kita bisa ambil, misalkan katakanlah kalau dari segi masalah berpakaiannya, dari segi itu saja menjadi masalah. Nah, kita harus sebagai kepala sekolah harus memberikan contoh. Ya, sebelum menerapkan, kita harus kasih contoh dulu, misalkan bagaimana caranya berpakaian yang bagus. Ya, kemudian selanjutnya kita harus komitmen dari apa yang kita pernah bahasakan ke mereka, itu harus kita pegang teguh dan tidak boleh dilanggar, kita sendiri yang melanggar. Nah, karena itu bisa menjadi apa namanya mereka tidak percaya kita tentang apa yang kita sampaikan itu. Kemudian setelah itu mungkin kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang kira-kira kalau apa namanya kerjasama yang baik sudah terjalin dengan baik, maka semua apa rencana kita di sekolah akan menjadi apa yang kita inginkan bersama itu terjadi. Nah, tapi intinya kita harus fokus bahwa masing-masing guru punya tanggung jawab moral terhadap pengembangan sekolah, mulai dari anak didik sampai lingkungan sekolah dan bahkan muaranya sampai ke masyarakat, karena kita ingin juga sekolah kita ini ada apa namanya ada kesesuaian antara sekolah-sekolah lain. Jangan sampai sekolah kita yang, apalagi kalau sekolah saya itu sangat terpencil, jangan terkesan kita hanya apa seadanya saja. Kita harus mampu bersaing. Nah, itu gambarannya barangkali yang bisa saya Oke, berikan. jadi saya bisa simpulkan tadi yang Bapak kemukakan bahwa ada 3. Pertama itu jadi contoh, yang kedua harus pegang komitmen, dan yang ketiga itu komunikasi yang baik kepada seluruh pihak, pihak sekolah. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, tentu ada tantangan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Kalau saya juga pernah bertugas di Rota itu selama 5 tahun. Alhamdulillah, mulai dari segi perjalanannya itu sudah pasti ada tantangan. Kemudian setelah kita di sekolah itu pasti banyak tantangan. Dan cara mengatasi masalah atau tantangan itu kita harus jadikan sebagai hobi sebenarnya. Kalau saya itu tantangan karena saya suka dengan tantangan. Nah, tapi apa yang harus kita siapkan itu kita harus siapkan waktu kita, kemudian pikiran kita, bahkan dengan apa namanya bisa memberikan stimulus entah itu berupa materi, tergantung dari masalahnya itu. Karena terus terang saja setiap masalah itu perlu waktu untuk dibahas bersama, perlu, tidak mesti masalah hari ini langsung selesai hari ini, tergantung duduk akar masalahnya seberat apa kira-kira. Nah, itu harusnya. Kemudian sebagai pemimpin juga ya kita harus mau berkorban, entah itu mungkin ada sesuatu hal keinginan guru yang barangkali menjadi masalah kalau kita tidak penuhi. Nah, berarti kalau keterbatasan dana macam di sekolah saya itu ya, kepala sekolah itu harus mau berkorban, artinya dengan uang pribadi pun itu harus kita lakukan, itu salah satu. Kemudian kita juga harus menyiapkan mental, jangan sampai ada yang bermasalah kita jadi lemah. Ya harus kuat mental. Bagaimana caranya itu memecahkan suatu masalah agar kita sebagai pimpinan betul-betul mereka anggap bahwa kita ini bisa mampu, dan itu harus ada mental yang cukup. Kemudian kita juga harus punya konsep
konsep tersendiri kira-kira akar masalahnya seperti ini, kemudian jenjang-jenjang penyelesaiannya kira-kira seperti apa, itu harus ada. Kemudian jangan kita menyelesaikan suatu masalah itu dengan menyepelekan bahwa ada aturan di sekolah, bahkan aturan misalkan siapa tahu ada masalahnya menyangkut dengan masyarakat, bisa menyangkut dengan hukum, itu harus ada legalitas yang kita bisa jadikan pegangan kita, bahwa kalau kita selesaikan masalah ini tidak berkaitan dengan hukumnya selanjutnya. Jadi harus disiplin terhadap itu. Ya. Jadi harus memegang teguh sebenarnya. Ya itulah tantangannya memang, karena kita tidak bisa apalagi namanya mengontrol orang. Iya, kembali kepada individu masing-masing. Jadi selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Jadi kalau masalah ada masalah kemudian punya jadwal khusus, barangkali itu mungkin masalah yang sudah lama. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah itu tidak perlu menunggu jadwal, harus diselesaikan sedini mungkin, lebih cepat lebih bagus. Ya, karena ketika kita tampung masalah itu akan semakin bertumpuk itu masalah. Jadi secepatnya kita mengambil suatu tindakan yang betul-betul bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu. Jangan kita menunggu waktu. Ya. Jadi tergantung dari masalahnya. Kalau masalahnya langsung bisa diselesaikan pada waktu itu, langsung diselesaikan. Tapi jika ada yang membutuhkan memang jadwal, berarti Bapak akan melakukan. Nah, masalahnya kan begini, Bu. Itu masalah kan boleh jadi masalah di sekolah, tetapi bisa muntah keluar. Iya, merembet keluar. Iya, merembet keluar, bisa. Akhirnya berkaitan dengan orang tuanya, dengan lingkungannya, antara siswa dengan sekolah, siswa di sekolah ini dengan sekolah lain, itu kan bisa saja terjadi. Jadi tergantung itu. Mungkin kalau seperti itu kejadiannya, ya bisa kita punya program khusus bahwa kita rencanakan penyelesaiannya ini mungkin ditargetkan waktu kapan. Tapi kalau masalahnya khusus intern dalam sekolah itu harus secepatnya kita selesaikan. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Iya, ini kalau siapa saja yang bisa membantu begini. Kalau persoalannya antara siswa dengan siswa, misalkan anak-anak kita di sekolah, nah itu boleh jadi ada yang tidak bantu, boleh saja ada yang menyelesaikan masalah tanpa kepala sekolah, dengan guru, dengan wali kelas, apa semuanya bisa saja. Karena sangat bodoh lah kita sebagai guru kalau ada pertikaian atau perkelahian atau entah itu perundungan hanya antara siswa dengan siswa, baru kita tidak menyelesaikan. Tapi kalau permasalahannya itu melibatkan yang lainnya, itu memang perlu ada tindakan yang sifatnya lebih profesional. Ya, jadi Bapak tetap membutuhkan guru-guru, khususnya guru BK yang kadang-kadang menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Iya, tapi begini, kalau di sekolah saya itu kan belum ada guru BK. Tapi saya yakin dengan guru-guru saya ada wali kelas, kemudian ada ketua OSIS. Di situ saya percayakan di situ. Nanti setelah itu tidak ada penyelesaiannya, bisa saja mereka sampaikan ke saya, dan biasanya itu karena memang mustahil tidak akan pernah terjadi di sekolah itu, biasanya saya panggil di kantor. Ya. Tapi kalau sudah selesai dengan guru, ya buat apa lagi kita mau bikin repot-repot, akan mengganggu proses belajar. Ya. Oke Pak, sebelum kita mengakhiri wawancara kita pada hari ini, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya, makanya dari awal tadi saya sampaikan, kalau ada masalah itu sebetulnya banyak hal yang menyangkut tentang bagaimana kita mengembangkan diri kita. Jangan kita merasa bahwa kita ini sebagai pimpinan kita sudah hebat. Tentu kita harus belajar dari masalah. Ya, dengan adanya masalah, kemudian kita mampu menyelesaikan, maka bisa jadi mental kita semakin kuat sebagai kepala sekolah atau sebagai guru juga harus pasti ada mental
kita akan teruji gitu, karena kita sudah mampu menyelesaikan suatu masalah dan membentuk kedewasaan kita lebih berpikir jauh lagi ya. Karena boleh saja masalah di sekolah kemudian kita kembali ke masyarakat karena kita sudah sering menyelesaikan masalah di sekolah, bisa saja kita terapkan di lingkungan masyarakat. Kemudian dengan adanya masalah itu kemudian kita bisa selesaikan itu, karena setiap masalah yang terjadi itu bisa bercampur baur dengan emosional kita. Mungkin terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, itu pasti ada kontrol emosi kita. Kita mampu menguasai atau mengontrol emosi kita, jangan sampai masalah sedikit justru kita menambah masalah, jadi emosi, mengontrol emosi. Kemudian menjadi introspeksi diri kita bahwa sesungguhnya setiap kehidupan itu entah di sekolah atau di mana saja itu pasti ada hal-hal yang kita tidak inginkan kemudian terjadi sama kita. Oleh karena itu bisa saja kita introspeksi diri, kalau misalkan waktu kita menyelesaikan masalah ini justru menambah masalah, kan bisa saja terjadi, kita sudah menjadi pelajaran introspeksi diri kita, oh kita belum mampu menyelesaikan. Dengan seringnya terjadi itu maka kita akan makin hari makin hebatlah kita untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir kita harus tahu bahwa yang paling penting itu di balik kepintaran kita menyelesaikan masalah, bagaimana metode kita menyelesaikan masalah, sebetulnya yang paling tepat untuk kita senantiasa menyandarkan diri bahwa ada yang utamanya yang bisa menyelesaikan masalah yang Maha Kuasa. Barangkali saya kira itu. Ya, jadi banyak sekali pembelajaran yang Bapak dapat petik dari pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan. Dan yang paling saya ambil tadi yang paling terakhir Pak, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan yang kita ambil. Harus tanya hati. Iya, betul. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya pada hari ini, atas wawancara kita. Kiranya apa yang Bapak sudah sampaikan bisa jadi pembelajaran juga untuk saya dalam mengambil keputusan di sekolah tempat saya bekerja. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya pada hari ini. Ya, sama-sama. Ya, Bapak berkenan untuk hadir, mungkin memberikan sedikit pengalaman apa yang Bapak sudah alami sebelumnya. Namun sebelum kita melakukan wawancara hari ini, boleh saya minta kesediaan Bapak untuk sedikit memberi perkenalan dulu. Oh ya, betul. Saya nama Maksum, Kepala SMP Negeri 2 WPAI. Masa kerja ini kalau fullnya sudah 31 tahun. 31 tahun ya. Ya. Jadi bukan waktu yang singkat, jadi sudah banyak pengalaman Bapak terkait dengan pengambilan keputusan sekolah ya Pak. Alhamdulillah. Iya. Oke, yang pertama saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Yang pertama itu kan di sekolah itu ada di DK untuk siswa,
kepala sekolah itu ada buku kasus. Jadi itu identifikasi yang pertama. Yang selanjutnya identifikasi secara visual, artinya tingkah laku di luar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang sementara berlangsung seperti baik siswa maupun guru dan staf. Jadi ada dua ya cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus. Yang pertama itu tentang adanya buku siswa dari guru BK. Yang selanjutnya Kasus itu siswa. Iya, kasus-kasus siswa yang dituangkan dalam buku siswa. Yang kedua itu kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lapangan. Iya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama itu ketika ada kasus, tetap saya panggil guru-guru atau teman-teman staf yang bersangkutan seperti urusan kesiswaan, BK, termasuk wakil kepala sekolah untuk pemecahan masalah itu. Nah, ketika ditemukan hal-hal yang katakanlah kebenarannya sama-sama benar ada dari dua permasalahan itu, maka itu kita ambil kebijakan untuk memberikan arahan-arahan kira-kira mana yang lebih tepat dan yang benar, dan kita tetap menghindari untuk menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi Bapak tetap untuk sama-sama duduk bersama untuk mencari solusi, jangan ada yang berat sebelah seperti itu ya. Oke Pak, pertanyaan yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Itulah langkah-langkahnya. Ketika misalnya etika itu ada pelanggaran-pelanggaran, maka itu ada beberapa jenjang untuk memperbaiki etika itu. Salah satunya pembinaan dari, misalnya kalau untuk siswa BK, kalau teman-teman guru dan staf, saya sendiri kepala sekolah. Nah, selanjutnya kan berjenjangnya itu ketika pelanggarannya berat, maka itu akan berjenjang. Ada teguran-teguran lisan, ada tertulis, ada pernyataan-pernyataan, sampai tindakan hukuman administrasi. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil itu, yang pertama itu Bapak sebagai pemangku kebijakan di sekolah tetap untuk menjalankan untuk apalagi namanya membina seperti staf-staf atau guru-guru yang ada di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Efektifnya di situ musyawarah dengan rapat. Jadi ketika ada hal-hal yang etika pelanggaran yang kurang bagus, maka itu kita bicarakan di dalam rapat. Kadang ini kita libatkan dengan komite, bukan saja semata-mata guru. Jadi untuk mengambil keputusan itu Bapak tetap melibatkan segala semua warga sekolah. Iya. Kebetulan komite juga salah satu warga sekolah dan guru-guru dan termasuk organisasi siswa. OSIS. Oh iya Pak. Lalu langkah apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangannya itu ketika yang melakukan pelanggaran etika itu kurang memahami apa yang kita sampaikan. Tapi itulah tanggung jawab kita, artinya kita selalu mencari solusi yang terbaik dengan berbagai macam cara. Kadang kalau misalnya siswa, kadang kita panggil orang tuanya, kadang kita jemput bola, kita ke rumahnya, supaya dia membantu kita. Termasuk juga rapat dengan komite, dalam hal ini kita hadirkan orang tua, termasuk guru. Itu langkah-langkah yang saya rasa efektif, itu pembinaan. Saya lakukan itu sistem 4 mata, artinya pembinaan itu jangan ada yang mencampuri, misalnya masukan dari teman lain kalau memang pelanggaran etika yang berat, kecuali kalau masih itu pun kadang hasil musyawarah dengan teman-teman, terutama wakil kepala sekolah dengan komite.
Jadi Bapak tetap melibatkan segala rekan-rekan di sekolah untuk mencari solusi yang terbaik. Iya. Tapi Bapak tetap menemui tantangan yang ketika respon dari apa yang Bapak sudah putuskan itu tidak disambut baik Iya. oleh yang Iya, bersangkutan. karena pemahamannya kurang. Iya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ketika itu pelanggaran etika itu tidak terlalu berat, kita selesaikan di tempat secepatnya. Ketika itu kita membutuhkan terutama kehadiran teman-teman komite dan orang tua, maka itu kita jadwal. Karena kan katakanlah ketua komite, orang tua itu kan tidak serta-merta kita mau hadirkan. Jadi kita harus kasih jadwal supaya mereka perhatikan dengan harapan mereka bisa hadir. Ya, jadi kalau pelanggarannya memang bisa diselesaikan pada saat itu dan pada waktu itu juga diselesaikan. Tapi ketika sudah berhubungan dengan orang tua memang harus ada penjadwalan khusus. Selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, terserang karena yang pertama sosialisasi awal. Itu kan sangat membantu kita karena tinggal kita mengingatkan bahwa kan kita sudah pernah sampaikan bahwa etika yang begini, berbicara yang sopan misalnya, termasuk katakanlah untuk menjaga lingkungan sekolah yang tetap bersih, kita sudah wanti-wanti memang dengan berbagai macam media seperti tata tertib. Termasuk guru juga kan ada tata tertibnya berikan semua. Jadi tinggal itu yang mempermudah karena informasi awal kita sudah berikan. Jadi harus ada pemberitahuan Iya. awal, sosialisasi itu Iya. penting. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir Pak sebelum kita menutup wawancara pada hari ini. Siap. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika selama ini? Nah, itu yang pertanyaan yang paling bagus. Pembelajarannya itu karena yang saya anggap saya merasa artinya bersyukur hadir di dunia ini, di dunia pendidikan khususnya karena mengelola manusia, kita mampu merubah sikap maupun watak seseorang, baik siswa maupun guru dengan berbagai macam cara, termasuk kita mencontohkan, termasuk memberikan aturan-aturan, termasuk pimpinan-pimpinan kalau ada pelanggaran. Itu yang paling berkesan karena kita ini kan memanusiakan manusia. Andaikan kita ini tukang membuat manusia mengarahkan di dalam perjalanan hidupnya untuk menjadi manusia-manusia yang baik. Ya, kita juga ini guru ini tukang. Ya. Ya, kepala sekolah ini tukang. Tapi bukan tukang batu, tukang kayu, tapi tukang bikin orang supaya bisa dia lebih bagus. baik. Iya. Jadi intinya Bapak merasa lebih bermanfaat Iya. ada di dunia Iya. ini. Itu kesyukuran Betul. Iya. sebagai seorang pendidik. Iya. Iya. Saya merasa bangga. Iya, betul. Karena Ya, tidak semua pendidikan, orang iya. punya Iya. kesempatan yang sama. Ya, karena bisa kita membuat kesan-kesannya kepada kesan pribadi Iya, betul. dalam perjalanan hidup manusia itu. Ya, kalau ketika kita memberikan arahan-arahan yang baik. Iya, betul. Akan selalu dikenang dan Iya. diingat. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kadang saya sudah tidak kenal siswa, dia masih sapa dengan mengingatkan hal-hal yang baik yang pernah saya arahkan. Ya. Oke Pak, sudah berakhir wawancara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya ketika saya diberikan kepercayaan untuk memberikan keputusan-keputusan di sekolah. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak.